Film Grand Blue ini merupakan adaptasi live action dari sebuah anime dengan judul yang sama. Untuk teman-teman yang menyukai film bergenre komedi, saya merekomendasikan teman-teman untuk menonton film ini karena banyak adegan kocak yang pastinya akan membuat kalian tertawa. Oke, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Film komedi dari Jepang ini disutradarai oleh Tsutomu Hanabusa, rilis pada bulan Agustus tahun 2020. Grand Blue memiliki durasi 107 menit atau 1 jam lebih 47 menit. Film ini menceritakan tentang Iori Kitahara yang diperankan oleh Ryo Ryusei, seorang mahasiswa tahun pertama di sebuah universitas. Iori yang baru saja pindah dari kota dan ingin memulai hidup barunya di semenanjung pantai di kota Izu, dan akan tinggal di toko peralatan selam milik pamannya yang bernama toko Grand Blue. Iori yang berharap memiliki kehidupan baru di universitasnya seperti berteman baik dengan perempuan, namun harapannya itu gagal total setelah Iori masuk ke sebuah klub diving yang bernama Peek-a-Boo, yang sebagian besar anggotanya diisi oleh para pria. Dibandingkan dengan kegiatan diving, kegiatan klub diving tersebut lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berpesta, minum-minum, dan berfoya-foya. Film dibuka dengan adegan di mana tokoh utama, yaitu Iori Kitahara, yang tertidur telanjang di halaman kampusnya. Ia terbangun karena kepalanya terasa sakit. Iori heran mengapa banyak orang berkumpul di sekitarnya dan memfoto dirinya yang sedang telanjang. Iori bukannya malu, ia malah narsis ke orang-orang yang memfotonya, karena dia belum sadar kalau dia telanjang. Namun, saat ada beberapa wanita yang memfotonya dan mengarahkan kamera mereka ke arah pedang pusaka milik Iori, ia segera sadar kalau dia sedang telanjang, sehingga membuat Iori berteriak, dan pada saat yang sama, Iori dipergoi dan dikejar oleh petugas keamanan. Scene berlanjut dengan adegan pada saat awal-awal kepindahan Iori ke toko pamannya dan bertemu wanita yang sedang mengenakan pakaian diving. Mereka saling menatap satu sama lain. Wanita itu memanggil nama Iori, dan Iori heran kenapa ia bisa tahu namanya. Wanita itu adalah Chisa, yang diperankan oleh aktris cantik sekaligus member dari Nogizaka 46, yaitu Yuki Yoda, sepupu Iori, yang dimana mereka tidak pernah bertemu selama 10 tahun. Sehingga Iori belum mengetahui jika ia adalah Chisa. Pada adegan selanjutnya, diperlihatkan Iori yang sedang berlari sambil telanjang, kaget saat ada orang yang juga sedang berlari sambil telanjang sama seperti dirinya. Ya, dia adalah Kohei Imamura, mahasiswa tahun pertama sama seperti Iori. Kohei Imamura diperankan oleh aktor bernama Atsuhiro Inukai. Kohei sendiri adalah seorang otaku yang sangat-sangat akut. Scene berlanjut saat Iori dan Kohei berlari sambil telanjang mencari petunjuk yang tertulis pada badannya. Mereka sampai pada sebuah tempat. Iori menunjuk ke arah atas karena ada baju anime yang tergantung di atas. Iori menanyakan apakah baju itu milik Kohei. Kohei pun menjawab jika Nanako adalah orang yang ditakdirkan untuknya. Nanako sendiri adalah nama dari karakter pada baju tersebut. Iori pun heran melihat Kohei. Dengan adanya tanda di tubuh mereka sebagai petunjuk, namun tulisan itu hanya ada setengah di badan Iori dan setengah di badan Kohei, sehingga mereka harus berpelukan agar tulisan itu bisa terbaca. Mereka berdua sampai pada sebuah ruangan dan menemukan beberapa file di komputer. Ternyata file tersebut berisi video di mana mereka ditelanjangi oleh senior mereka pada malam hari. Adegan selanjutnya diperlihatkan ketika Iori sedang berada di kelas dan ia berpapasan dengan wanita yang saat itu ia temui di toko pamannya. Ternyata wanita tersebut adalah Chisa Kotegawa yang merupakan sepupu dari Iori. Lebih lucunya lagi ketika mereka memperagakan sebuah adegan sama seperti di anime Kimi no Na wa. Kimi no Na wa. Buat kalian yang pernah menonton anime Kimi no Na wa pasti tidak asing dengan adegan tersebut. Iori dan Kohei yang sedang berada di kamar, pada saat bangun mereka tampak sangat senang karena akhirnya mereka bisa tidur dengan mengenakan pakaian. Karena terlalu senang, Iori memeluk Kohei dan tanpa disadari mereka terciduk oleh Nanaka Kotegawa yang merupakan kakak dari Chisa. Karena kaget melihat apa yang dilakukan Iori dan Kohei, Nanaka segera pergi menutup pintu dan pergi seolah-olah ia tidak melihat kejadian tersebut.
Scene berlanjut ketika Iori dan Kohei ditawari minuman oleh seniornya. Tanpa ragu-ragu mereka meminumnya, namun mereka menyemburkan minuman tersebut karena pada minuman tersebut telah dicampuri alkohol oleh para seniornya. Para seniornya pun tertawa melihat mereka. Apabila Iori dan Kohei meminum alkohol, setiap seniornya berkata "Vamos", Iori dan Kohei pun akan langsung menari. Iori yang sedang menari dalam keadaan mabuk. Tanpa disadari, Chisa yang baru saja pulang melihat Iori dan para seniornya sedang menari dengan keadaan telanjang. Iori mendekati Chisa dan memberitahu Chisa bahwa dia adalah Iori dan sudah 10 tahun tidak bertemu. Namun karena jijik, Chisa membuang bajunya yang disentuh Iori. Iori yang hendak meminta maaf kepada Chisa berjalan mendekati Chisa. Namun Iori tersandung kaki Kohei yang sedang tersungkur di lantai dan membuat Iori terjatuh dengan posisi kedua tangan Iori yang akan menyentuh dada Chisa. Tapi kejadian itu dihentikan oleh kakak Chisa yang merupakan seorang siskon akut. Kohei menawari air minum kepada Iori. Karena sudah sering terkena jebakan serupa oleh para seniornya, Iori lantas mengecek air tersebut dengan membakarnya. Ternyata dugaan Iori tepat. Air tersebut adalah alkohol. Kohei yang tidak terima kepada Iori lantas mengayunkan pukulan, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Lagi-lagi sebuah adegan dalam anime terjadi. Terlihat seperti salah satu adegan di anime Attack on Titan pada perkelahian antara Iori dan Kohei. Tidak kuat karena sering dikerjai para seniornya, Iori dan Kohei pun berencana melarikan diri dengan mendatangi seorang paman pemilik perahu. Namun paman tersebut menolak permintaan Iori dan Kohei. Paman tersebut menunjukkan sebuah kalung yang merupakan bukti anggota jika ia pernah berada di klub diving. Segera setelah itu, para senior mereka pun datang dan menari. Iori merasa terselamatkan karena kedatangan ayah Chisa yang berteriak menyuruh mereka untuk berhenti menari. Bukannya menyelamatkan Iori dan Kohei, ayah Chisa justru membuka pakaiannya dan ikut menari dengan anggota klub diving. Scene berlanjut di mana Iori dan Kohei diajari oleh seniornya untuk melakukan diving. Iori yang baru pertama kali melihat pemandangan bawah air merasa sangat takjub dan menceritakannya kepada Chisa dengan sangat antusias. Pada pagi harinya, Iori yang baru saja bangun dari tidur sangat kaget karena terdapat wanita yang hanya mengenakan pakaian dalam tidur di sampingnya. Wanita tersebut membelai Iori dan mencoba mengajak Iori untuk tidur lebih lama lagi. Iori yang kaget pun berteriak dan lari dari kamar. Namun, Iori kembali lagi untuk memastikannya. Wanita itu adalah seniornya, yaitu Azusa Hamaoka. Iori, Kohei, Chisa, Azusa, dan kedua seniornya mengunjungi sebuah toko peralatan diving. Chisa yang sangat menginginkan sebuah alat diving hingga bertingkah seperti anak kecil yang sangat menginginkan sesuatu, membuat Azusa tidak tahan melihat kelucuan tingkah Chisa. Azusa pun berlari dan memeluk Chisa. Senior Iori memberitahu bahwa semua alat diving yang diinginkan Iori harus dibelinya dengan uangnya sendiri. Merasa tidak punya cukup uang untuk membelinya, seniornya menyarankan kepada Iori untuk mengikuti Mr. and Miss Contest saat festival budaya, dan jika menang akan mendapatkan hadiah uang. Scene berlanjut ketika Kohei yang merupakan otaku akut terlihat bersujud dan menyembah sebuah kostum diving yang menyerupai kostum Zero Two dan Ichigo dari anime Darling in the Franxx. Iori yang melihat tingkah Kohei memanggil Chisa untuk mencoba kostum tersebut. Chisa yang tidak pernah menolak apapun itu asal berkaitan dengan diving menerima permintaan Iori. Ditemani Azusa, mereka berdua memakai kostum tersebut dan membuat Kohei nampak kegirangan. Namun itu semua hanyalah rencana Iori yang memanfaatkan Kohei agar mau mengikuti Mr. and Miss Contest. Kohei dan Iori mencoba membujuk Chisa agar mau mengikuti Mr. and Miss Contest. Namun, Chisa menolak ajakan tersebut. Kohei dan Iori pun melepaskan semua pakaiannya dan bersujud di depan Chisa agar Chisa mau menerima ajakan Iori dan Kohei. Chisa pun menginjak kepala mereka. Chisa yang tetap tidak ingin mengikuti Miss Contest mendapat dorongan dari kakaknya dan Azusa. Chisa pun akhirnya bersedia mengikuti Miss Contest. Azusa yang tiba-tiba ingin ikut menari membuat para laki-laki kaget. Kohei pun bertanya apakah Azusa serius ingin ikut menari. Azusa pun mengangguk. Kohei lantas berkata jika Azusa akan telanjang jika ikut menari. Azusa mengangguk, tetapi ia bilang tidak akan mencopot semua pakaiannya. Mendengar perkataan Azusa, semua laki-laki tampak kecewa. Namun Azusa bilang jika ia hanya akan mengenakan pakaian dalam saat menari. Mendengar hal itu membuat para laki-laki kembali bersemangat.
Adegan berlanjut ketika Iori dan Azusa melakukan kontes batu kertas gunting, yang dimana jika pemain kalah harus melepaskan pakaiannya. Iori yang kalah telak oleh Azusa terpaksa mencopot semua pakaiannya dan membuat Azusa tertawa. Iori yang belum menerima kekalahan ingin bertanding lagi dengan Azusa, namun Kohei bilang kepada Iori untuk menyudahinya karena Iori sudah tidak memakai apapun. Ternyata Iori masih memiliki sesuatu yang belum ia lepaskan, yaitu jepit rambut. Scene berlanjut sesaat sebelum Mr. and Miss Contest berlangsung. Sisa yang tidak tahu jika air yang ia minum adalah alkohol membuat Sisa mabuk dan membuatnya mengamuk saat Miss Contest berlangsung. Sisa yang lepas kendali lantas berlari ke arah penonton dan mengamuk. Adegan ini sangat menghibur karena Sisa yang bersifat kalem tiba-tiba lepas kendali karena mabuk. Adegan beralih ketika ada anggota baru yaitu Yoshiwara Aina atau Iori yang menyebutnya si Menor masuk ke Peek-a-Boo. Aina merasa diving di laut bersama anggota Peek-a-Boo akan menyenangkan dan merupakan impian semua orang. Iori dan Kohei pun menyanggah pernyataan Aina. Scene diperlihatkan saat Aina berlarian di tepi pantai dengan wajah gembira, dan ia merasa masa mudanya sangat indah ketika ia masuk Peek-a-Boo. Namun di belakang Aina yang sedang berlari terdapat anggota laki-laki Peek-a-Boo yang berlari sambil telanjang di belakang Aina. Hal itu membuat Aina merasa jika masa mudanya telah hancur. Adegan berakhir di mana semua anggota Peek-a-Boo, termasuk anggota perempuan, menari di tepi pantai. Masih banyak adegan-adegan kocak yang belum disebutkan dalam film ini yang wajib kalian tonton. Bagi teman-teman yang ingin mendownload film ini, sudah saya sediakan link di deskripsi. Like, komen, dan subscribe jika teman-teman menyukai video ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat review alur-alur film lain.